Selamat pagi. Shalom. Shalom. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 13. Suaranya kencang. Kita baca saling bergantian aja ya. 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Kabar baik yang dibawakan oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesusahan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Nah, dari pembacaan firman Tuhan ini kita mau belajar, kita mau ambil tema dari nats ini, yaitu teguh berdiri di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus teguh berdiri di hadapan Tuhan? Kita tahu sekarang kondisi pandemi ini ya, yang sudah berlangsung selama 1 tahun lebih ini, membuat orang banyak khawatir, takut. Terus kadang mereka nggak tahan gitu, sehingga mereka membuat iman mereka kadang goyah gitu. Nah, kata teguh di sini di dalam kamus KBBI itu adalah kukuh, kuat, tetap, tidak berubah, atau janji yang teguh gitu. Nah, jadi kadang orang itu bisa goyah pendiriannya atau imannya karena suatu keadaan tertentu. Misalnya dalam keadaan pandemi ini kita banyak mendengar bahwa kasus perceraian itu katanya meningkat karena banyak istri-istri atau suami-suami yang tidak tahan dengan keadaan kondisi seperti ini, dan juga banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami krisis atau mungkin ada yang tutup usahanya karena pandemi ini, sehingga tidak ada pemasukan atau kondisi perusahaannya kolaps gitu ya, jadi nggak bisa bayar gaji pegawai atau tidak bisa membayar operasional kantornya gitu, sehingga membuat kantor itu jadi tutup gitu. Nah, itu yang membuat orang jadi goyah, tidak teguh pendiriannya atau keyakinannya. Nah, kata teguh berdiri ini, kita harus kuat tetap berdiri walaupun dalam keadaan sekalipun tidak memungkinkan, tapi kita harus tetap berdiri di hadapan Tuhan dengan keadaan kondisi apapun. Kita percaya bahwa kita saat ini boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, karena kekuatan yang Tuhan berikan buat kita, sehingga kita tidak sampai goyah. Biarlah kita mau belajar siang hari ini dalam firman Tuhan
Mengapa kita harus kuat berdiri di dalam Tuhan? Di poin yang pertama kita buka di Wahyu 3 ayat 8, yaitu Wahyu 3 ayat. Ya, Aku teguh berdiri dalam Tuhan ini, yaitu karena Tuhan membuka jalan. Kita buka di Wahyu 3 ayat 8. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Di sini ada kata kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Walaupun banyak orang kadang ingin menutup jalan kita, namun kalau Tuhan sudah buka, tidak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Kita percaya firman Tuhan, ya dan amin, dan itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Karena kita anak-anak Tuhan, kita percaya sekalipun orang-orang ingin menjatuhkan kita, orang-orang ingin membuat kita gagal, namun kalau Tuhan yang sudah membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Begitupun kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada satupun yang dapat membukanya. Kalau kita lihat padang gurun itu kan, padang gurun itu pasir, semua jalanannya pasir gitu, tidak ada jalan ya. Kita lihat di sini Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19. Yang sini bilang, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kita tahu kalau padang gurun atau padang belantara itu kan cuma pasir, padang gersang itu istilahnya itu. Tapi di sini Tuhan bilang Tuhan sanggup untuk membuat jalan, untuk membuat sungai-sungai. Karena yaitu kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa menutupnya. Seperti apa? Tidak ada mustahil bagi Tuhan gitu ya. Kalau memang Tuhan mau berbuat sesuatu terhadap anak-anaknya, tidak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Kalau kita lihat contoh kita kemarin ya, jika bergumul untuk kuliah kan, waktu awal lulus SMA ikut tes, tidak masuk UI, keinginan papinya itu kan, tapi sebenarnya dia masuk Unpad gitu kan di Bandung, cuma karena papinya maunya UI, jadi akhirnya nggak bisa dapat UI. Nah akhirnya berhenti 1 tahun. Nah kita bergumul gimana caranya supaya Tuhan buka jalan untuk bisa kuliah gitu kan. Namun bersyukur sama Tuhan, selama 1 tahun ya vakum, jadi kita terus berdoa, bergumul sama Tuhan, lalu Tuhan buka jalan melalui seorang hamba Tuhan, kenalannya, saudaranya, jadi jika bisa kuliah gitu. Itu suatu hal yang tidak bisa dipikirkan itu, di luar logika. Kadang kita mikir zaman sekarang kadang lagi kondisi susah, tapi ada orang yang mau biayain sekolah atau kuliah itu benar-benar di luar logika kita. Karena Tuhan tahu doa anak-anaknya itu tidak pernah Tuhan tidak dengar. Dia pasti dengar, walaupun kadang jawabannya itu tidak secepat yang kita minta. Kadang seperti keadaan kondisi yang mendesak, kita minta supaya Tuhan kalau bisa cepat jawab doa saya gitu kan. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, sehingga tepat waktunya Tuhan buka jalan. Contoh lainnya di Alkitab itu Musa ya. Waktu Musa mau bawa bangsa Israel itu keluar untuk keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Nah dia kan harus melewati laut itu kan. Di situ bangsa Israel udah bersungut-sungut, bilang katanya kan, apakah kamu mau mengubur kita gitu di sini, apakah di Mesir itu kurang kuburan gitu sehingga kita harus dibawa.
sampai sini gitu, karena mereka melihat udah mentok di situ cuma laut doang, gak ada jalan lagi, jadi harus gimana gitu. Tapi Tuhan bilang di situ, kita lihat di Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 16. Ada coba baca. Dan engkau angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Lalu di ayat 21 dan 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Nah, di sini kan dilihat, kita bisa lihat ya, udah mentok cuma ada lautan, bangsa Israel marah sama Musa gitu. Kenapa bawa kita ke sini gitu? Apa kurang kuburan di Mesir itu? Tapi Tuhan bilang, angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu ke laut itu dan belahlah air itu. Nah, secara logika laut itu kita tahu begitu luasnya gitu. Gimana caranya supaya bangsa Israel itu bisa melewati laut itu? Tapi Tuhan tidak kurang cara untuk menyelamatkan anak-anaknya atau umat pilihannya, yaitu dengan cara membelah laut itu dan menyuruh Musa untuk memukulkan tongkatnya itu. Diulurkan tongkatnya dan memukul laut itu sehingga laut itu terbelah dan bangsa Israel itu bisa keluar, berjalan di tengah-tengah laut yang kiri kanannya air, lalu dia bisa menyeberangi lautan itu. Dan ketika bangsa Israel semua sudah sampai di ujung penyeberangan laut Teberau itu, air itu dibalikin lagi sehingga menutupi laut lagi. Kalau kita pikir di sini begitu dahsyatnya pekerjaan Tuhan, sehingga di luar logika kita ya, laut itu dibelah sama Tuhan sehingga bangsa Israel itu bisa keluar. Begitupun dengan kehidupan kita, kalau Tuhan buka jalan itu kadang-kadang di luar logika kita pikirnya kadang seperti ini, namun kenyataannya kadang apa yang kita pikirkan itu tidak sesuai dengan yang Tuhan pikirkan gitu. Jadi yang Tuhan kasih itu pasti yang terbaik buat kita, walaupun kadang lambat ya. Secara manusia mungkin lambat pertolongan Tuhan atau Tuhan buka jalannya gitu. Tuhan kok lama banget sih gitu. Saya udah doa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi kok sampai saat ini nggak ada tanda-tandanya gitu. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat anak-anaknya, sehingga tepat waktunya Tuhan pasti buka jalan buat kita. Amin. Lalu poin yang kedua, di ayat yang ke 13 itu ya, yang tadi pembacaan 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 13 itu. Tadi yang pertama di ayat yang ke-11 itu Tuhan buka jalan. Lalu yang kedua ini ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Mengapa kita harus teguh berdiri dalam Tuhan? Tadi pertama, karena Tuhan buka jalan. Lalu kedua, karena Tuhan menguatkan hati kita. Nah, kata menguatkan ini seperti tadi ya, teguh gitu, harus kuat gitu. Jadi pendirian kita itu harus kuat. Walaupun kadang kita harus melewati setiap persoalan, masalah, kadang yang membuat kita goyah, tapi di sini kita harus kuat. Kita lihat contohnya itu dalam Alkitab itu, firman Tuhan Yosua 1. Yosua 1 ayat 6, 7 dan 9 ya. Kita lihat dulu satu-satu. Ayat baca lagi 6, 7.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Tindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan nyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 9. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kacau dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, di sini dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu ini sampai 3 kali Tuhan berikan ke Yosua ya. Di sini kata teguh ini diucapkan lagi ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, sebagaimana kita tahu waktu Musa meninggal itu, Tuhan udah pilih Yosua untuk menggantikan Musa. Nah, di saat-saat kesedihannya Tuhan panggil Musa, bangsa Israel itu sampai menangis sampai 40 hari itu kan. Sampai menangis, jadi kesedihan itu berkepanjangan gitu. Membuat bangsa Israel itu mungkin pada saat itu goyah gitu. Siapa lagi yang harus memimpin dia gitu. Selain Musa ini udah meninggal gitu, udah mati. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan Yosua untuk membawa bangsa Israel ini keluar menuju ke tanah Kanaan ya. Nah, di sini hati Yosua juga mungkin saat itu dia agak goyah gitu. Bagaimana mungkin saya bisa gitu kali ya untuk bawa bangsa yang sebesar ini menuju tanah perjanjian itu. Tapi Tuhan sampai bilang 3 kali, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Nah, Tuhan mau supaya kita ini tetap kuat, teguh pendirian kita. Kita boleh menyimpang ke kiri, ke kanan dari jalan-jalan Tuhan. Kalau kita ada masalah, larilah ke Tuhan. Karena kita tahu hanya Tuhan yang dapat membuka jalan, hanya Tuhan yang dapat memberikan jawaban buat kita. Di luar itu tidak ada satupun manusia ataupun apapun yang dapat membantu kita atau menolong kita. Karena kekuatan manusia itu terbatas. Tapi kekuatan yang dari Tuhan itu tidak pernah terbatas. Kita baca di Efesus 9 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, di sini Tuhan mau supaya kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Coba kita lihat di Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Nah, di sini kan ada kata kuatkan dan teguhkan lagi kan. Berarti Tuhan tuh benar-benar supaya mau kita ini sebagai anak-anaknya tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Kita tahu sebagai manusia masih hidup di dunia ya, di bumi, banyak masalah silih berganti. Kadang masalah satu belum selesai, datang lagi satu. Dan kadang baru selesai satu, datang lagi satu. Tapi Tuhan mau kita tetap kuat, kita tetap teguh, sampai kita boleh melewati ujian yang Tuhan berikan buat kita supaya kita itu naik kelas ya. Kalau anak sekolah itu kan kalau mau naik tingkat itu pasti ada ujiannya. Dari TK ada ujian untuk masuk ke SD, dari SD ada ujian untuk masuk ke SMP, dan seterusnya SMA sampai kuliah sampai selesai. Jadi setiap akhir dari pendidikan itu pasti ada ujiannya untuk naik kelas itu. Nah, yang tidak belajar atau tidak sungguh-sungguh mungkin bisa gugur, dia tidak bisa naik ke tingkat berikutnya. Tapi karena dia sungguh-sungguh, dia belajar, dia berdoa sama Tuhan, minta hikmat. Jadi Tuhan lihat anak ini, oh dia sungguh-sungguh, dia belajar, dia berdoa, lalu sungguh-sungguh juga
dia serius dalam belajarnya sehingga dia bisa lulus dan naik kelas tingkat gitu ya. Begitupun kita, kalau kita ada masalah, kita ada ujian, untuk naik kelas itu kita harus tetap kuat, kita harus tetap teguh. Yang penting jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Lalu di poin yang ketiga, yaitu di ayat yang ke-12. Di 1 Tesalonika 3 tadi. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Nah, poin yang ketiga ini, mengapa kita harus teguh berdiri dalam Tuhan? Tadi yang pertama, karena Tuhan buka jalan. Kedua, karena Tuhan menguatkan hati kita. Dan ketiga ini, Tuhan memberikan kelimpahan dalam mengasihi, atau kata lainnya saling mengasihi. Saling mengasihi ini bukan hanya kepada sesama manusia, tapi pertama itu kita harus mengasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi orang, manusia yang kelihatan, tapi tidak mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan itu? Bagaimana kita mengasihi? Bagaimana kita mau mengasihi orang yang kelihatan itu, sedangkan Tuhan yang nggak kelihatan aja mereka pikir seolah-olah Tuhan itu nggak ada gitu kan? Tapi di sini di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu kita tahu kan, siapa yang hafal ya? Hafal nggak Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau Tuhan sendiri sudah rela berkorban, mengasihi kita dengan merelakan dirinya mati di atas kayu salib,